Kekurangan dari metode spermisida secara kontrasepsi. Yang pertama ada efektif seketika. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk busa dan krim. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Tiga, sebagai pendukung metode lain, biasanya bisa digabung dengan metode diafragma cervix. Yang keempat, tidak mengganggu kesehatan. Yang kelima, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Yang keenam, mudah digunakan. Yang ketujuh, menambah lubrikasi selama berhubungan. Dan yang terakhir, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan secara khusus. Kekurangan dari metode spermisida. Pertama, membutuhkan waktu sebelum melakukan hubungan intim. Yang kedua, kurang efektif jika tidak digunakan bersamaan dengan alat kontrasepsi lain, misalnya kondom atau dengan metode diafragma cervix. Yang ketiga, harus lebih cermat memakainya agar benar-benar efektif untuk menghalangi sperma. Yang keempat, tidak memberikan perlindungan khusus terhadap IMS dan lainnya. Yang kelima, bisa memicu alergi, iritasi pada alat kelamin seperti infeksi saluran kemih. Yang keenam, pengguna harus menunggu 10 hingga 15 menit setelah aplikasi sebelum melakukan hubungan. Yang ketujuh, efektivitas aplikasi hanya 1 hingga 2 jam. Yang kedelapan, ketergantungan pengguna dari motivasi berkelanjutan dengan memakai setiap melakukan hubungan. Cara menggunakan metode spermisida. Yang pertama dalam bentuk aerosol atau busa. Sebelum dipakai, kocok botol 20 hingga 30 detik. Letakkan aplikator pada kontainer dan tekan untuk mengambil busa. Kemudian, masukkan kontainer ke vagina mendekati serviks. Semprot, dorong sampai keluar. Kemudian, keluarkan aplikator dengan tidak menarik kembali pendorong karena busa dapat masuk kembali ke pendorong. Yang kedua dalam bentuk krim atau gel. Pertama, isi aplikator dengan krim atau gel. Kemudian masukkan aplikator ke dalam vagina mendekati serviks. Lalu pegang dan dorong aplikator sampai krim atau jeli keluar. Selanjutnya, tarik aplikator keluar vagina. Kemudian cuci dan keringkan. Yang ketiga dalam bentuk suppositoria. Yang pertama, cuci tangan sebelum membuka kemasan. Yang kedua, lepaskan suppositoria. Ketiga, sambil berbaring, masukkan suppositoria jauh ke dalam vagina. Tunggu 10 hingga 15 menit sebelum melakukan hubungan seksual. Yang keempat, dalam bentuk tisu atau film. Pertama, mencuci tangan dengan air mengalir. Yang pertama, mencuci tangan dengan bersih. Kemudian lipat tisu menjadi 2. Letakkan di ujung jari. Kemudian masukkan jari ke dalam vagina dan dorong sampai mendekati serviks. Lalu tunggu 15 menit agar tisu larut dan efektif. KB suntik merupakan metode kontrasepsi modern hormonal untuk mencegah terjadinya kehamilan melalui suntikan. Cara kerja dari KB suntik ada beberapa macam, seperti mencegah ovulasi sehingga tidak terjadi masa subur, dan mengentalkan lendir rahim yang akan menghambat pergerakan sperma dan juga menghambat transportasi dari sel telur sehingga sel telur dan sel sperma tidak dapat bertemu. Berdasarkan kandungannya, KB suntik dapat dijadikan menjadi 2. Pertama, KB suntik 3 bulanan yang hanya mengandung hormon sintetis progesteron, dan suntik 1 bulanan yang mengandung hormon sintetis progesteron dan sedikit estrogen. Suntik 3 bulanan cocok digunakan untuk ibu yang masih menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Sedangkan suntik 1 bulanan
yang mengandung sedikit estrogen tidak cocok untuk ibu menyusui, namun suntikan ini dapat merangsang menstruasi tiap bulan, tidak seperti KB suntik 3 bulan yang tidak mendapat menstruasi. Contoh suntik 3 bulanan yang sering digunakan di Indonesia adalah Depo-Provera dan Depo-Geston, sedangkan untuk suntik 1 bulanan yang sering digunakan adalah Ciclofenac. Kita lanjut ke pembahasan indikasi dan kontraindikasi. Indikasi ibu yang dapat menggunakan KB suntik adalah ibu yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang. Ibu yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi setiap hari atau setiap senggama. Ibu yang mendekati masa menopause atau sedang menunggu proses sterilisasi juga cocok untuk menggunakan KB suntik. Untuk kontraindikasinya, ibu yang sedang hamil, ibu yang menderita penyakit kuning atau liver, ibu yang mengalami kelainan jantung, varises, ibu yang mengalami tekanan darah tinggi, kanker payudara atau kanker organ reproduksi lain, dan ibu yang mengidap diabetes. KB suntik dapat diberikan pada ibu yang tidak hamil, pasca melahirkan, atau pasca keguguran. Untuk ibu yang tidak hamil dapat diberikan pada hari pertama hingga hari kelima masa menstruasi. Untuk ibu pasca melahirkan dapat menggunakan KB suntik 3 bulanan setelah 3-5 hari pasca salin dan ASI sudah keluar. Untuk ibu pasca keguguran dapat langsung menggunakan setelah kuretase atau 30 hari setelah kuretase dengan catatan ibu belum hamil lagi. Lokasi penyuntikan dapat disuntikan di bokong ibu atau di otot lengan atas secara IM atau intramuskular. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari KB suntik. Kelebihannya adalah pertama, efektivitas dari KB suntik sangat tinggi. KB suntik 3 bulan tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam pada saat awal penggunaan, ibu tidak perlu mengingat penggunaan setiap hari, dan tidak perlu meminum obat setiap hari, ibu cukup datang tiap 1 atau 3 bulan, tidak menimbulkan ketergantungan, dan reaksi suntikan berlangsung cepat kurang dari 24 jam. Sedangkan untuk kekurangan dari KB suntik sendiri, pertama adalah gangguan haid seperti spotting, permasalahan berat badan, bisa kenaikan maupun penurunan, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu atau harus menunggu efek hormonnya habis, terlambat kembalinya kesuburan, lalu untuk pemakaian jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang atau densitas tulang, kekeringan pada vagina, penurunan libido dan gangguan emosi. Dan yang terakhir adalah efek samping dari KB suntik. Hampir sama seperti yang sudah dijelaskan tadi pada kekurangan, efek samping KB suntik yang paling sering terjadi adalah gangguan menstruasi. Efek ini biasanya tergantung pada lama pemakaian KB suntik. Lalu mual muntah, pusing ataupun sakit kepala, penambahan berat badan sekitar 1-5 kg pada tahun pertama pemakaian. Dan hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah dalam pemakaian KB suntik atau KB hormonal lain, maksimal penggunaannya hingga 5 tahun. Pengertian dari KB implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK yang mengandung levonorgestrel atau hormon sintesis progesteron yang dibungkus ke dalam kapsul silastik silikon dan dimasukkan ke dalam bawah kulit. Hormon tersebut akan dilepaskan ke dalam darah secara difusi melalui dinding kapsul. Metode implan memiliki beberapa jenis. Pertama, Norplan yang mempunyai 6 batang kapsul berbentuk tabung dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2 mm, yang masing-masing berisi 36 mg levonorgestrel dengan jangka waktu 5 tahun.
Jenis kedua yaitu Implanon dan Sinoplan. Hanya terdiri dari satu batang kapsul yang berisi 68 mg 3 ketodosegestrel dengan jangka waktu maksimal pemakaian 3 tahun. Lalu, jenis selanjutnya adalah Jadena dan Indoplan. Terdiri dari dua batang kapsul yang berisi 75 mg levonorgestrel dengan jangka waktu pemakaian selama 3 tahun. Cara kerja dari KB implan hampir sama dengan KB hormonal lain, yaitu mengentalkan lendir rahim, mengganggu proses pembentukan dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur sulit berimplantasi, menghambat transportasi sperma, dan yang terakhir menekan ovulasi. Kelebihan dan kekurangan dari KB implan. Kelebihannya adalah tingkat efektivitasnya sangat tinggi, perlindungan jangka panjang, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu senggama, tidak perlu mengingat jadwal, tidak mengganggu produksi ASI, dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Sedangkan kekurangan dari KB implan adalah membutuhkan tindakan pembedahan kecil, tidak memberikan proteksi terhadap infeksi menular seperti AIDS, mengharuskan ibu datang ke klinik untuk pemasangan maupun pencabutan, dan efektivitasnya juga bisa menurun bila digunakan berbarengan dengan obat-obat TBC seperti rifampicin dan obat epilepsi seperti phenytoin dan barbiturat. Selanjutnya, efek samping dari KB implan. Efek samping yang paling umum adalah gangguan menstruasi. Lalu, kemungkinan akan muncul keluhan-keluhan seperti sakit kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, hingga perubahan mood. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui dalam penggunaan KB implan. KB implan mengharuskan membuat insisi atau sayatan kecil yang akan dibuat di lengan bagian dalam sekitar 3 jari di atas siku dalam pada tangan non-dominan. Jadi, bila ibu kidal, maka akan dibuat sayatan pada lengan kanan dan sebaliknya. Selama 7 hari setelah pemasangan, luka jangan sampai terkena air. Dan kurangi gerakan pada tangan yang dibuat sayatan. Setelah 7 hari pemasangan, ibu diharapkan kembali untuk kontrol bekas sayatan. Pemasangan dapat dilakukan hari kedua hingga hari ke-7 pada siklus menstruasi. Namun, bila lewat dari hari ke-7 siklus menstruasi, tetap dapat dipasang setelah memastikan ibu tidak hamil, dan setelah pemasangan, ibu diharapkan menggunakan metode kontrasepsi lain seperti kondom selama 7 hari saat bersenggama. Bila ibu pasca salin antara 6 minggu hingga 6 bulan dan belum mendapat menstruasi, pemasangan bisa dilakukan kapanpun. Namun, bila ibu menyusui sudah mendapat menstruasi, maka pemasangan dapat dilakukan setelah memastikan ibu tidak hamil dan menggunakan kontrasepsi lain selama 7 hari pada saat bersenggama. Metode amenorelaksasi atau MAL memanfaatkan level konsentrasi hormon prolaktin dan oksitosin, dua hormon yang berpengaruh saat menyusui berada dalam level yang tinggi. Level yang tinggi ini akan menyebabkan penekanan estrogen sehingga menekan juga proses ovulasi, sehingga bonsai tidak mengalami ovulasi. Artinya tidak ada sel telur yang siap untuk dibuahi oleh sperma sehingga akan mencegah kehamilan itu sendiri. Angka keberhasilan dari MAL atau metode amenorelaksasi ini lumayan tinggi loh. Jika dilakukan secara benar, maka akan menekan 90% kehamilan. Wow! Kriteria dari kesuksesan metode amenorelaksasi atau MAL ini adalah bahwa bonsai harus menyusui secara eksklusif. Artinya tidak ada makanan pendamping ataupun susu buatan yang diberikan secara bersamaan untuk si debay. Kemudian, pemberian dari ASI-nya sendiri adalah metode direct breastfeeding atau menyusui secara langsung. Jadi, hindari penggunaan seperti DOT ataupun alat bantu spoon feeding ataupun cup feeder.
Kemudian yang selanjutnya, metode ini bisa digunakan saat usia debai belum menginjak 6 bulan. Kemudian syarat yang keempat adalah bonsai belum mendapatkan menstruasi atau belum haid. Artinya bonsai tidak mengalami ovulasi. Kalau tidak ada ovulasi, maka sel telur memang tidak ada yang matang, tidak ada yang siap dibuahi. Dan yang terakhir adalah bahwa jeda menyusuinya ini tidak terlalu panjang. Dalam 2-3 jam bonsai harus menyusui secara langsung debainya. Artinya dalam 24 jam kurang lebih 8-12 kali frekuensi menyusui yang kita harapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan bonsai perlu mempertimbangkan penggunaan dari metode kontrasepsi tambahan selain dari amenorrhea laktasi ini? Yang pertama adalah jika bonsai tidak menyusui secara langsung terus-menerus. Contoh jika bonsai bekerja. Kemudian yang kedua, usia debai sendiri sudah lebih dari 6 bulan. Atau yang ketiga, bonsai sudah mengalami menstruasi. Yang keempat adalah jika bonsai merasa jeda penyusuannya tidak lagi 2-3 jam, jadi tidak on demand. Artinya bonsai sudah menstruasi kembali, sudah dapat ovulasi kembali, maka kehamilan menjadi dimungkinkan di sini. Metode kontrasepsi sebenarnya ada banyak loh. Ada kontrasepsi hormonal, non-hormonal, ada IUD, ada pil, ada suntik, ada juga kontrasepsi mantap seperti tubektomi dan vasektomi. Yang hormonal itu terbagi menjadi beberapa jenis. Apa sebenarnya KB hormonal? KB hormonal itu didapatkan pada wanita ya. Pada wanita itu terdapat 2 hormon yang dapat mengganggu daur haid. Jadi fungsi KB hormonal ini untuk mengganggu daur haid sehingga tidak terjadi ovulasi. 2 hormonal ini terdiri dari estrogen dan juga progesteron. Kalau misalnya kadarnya kita otak-atik, maka tidak dapat terjadi kehamilan. Itulah fungsi dari KB hormonal ini. 2 hormonal ini adalah estrogen dan juga progesteron. Sekarang kita akan ngebahas jenis-jenisnya satu-satu. Yang pertama, itu adalah mini pill. Mini pill ini mengandung progesteron dosis rendah. Namun mini pill ini tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai kontrasepsi, karena mini pill ini masih dapat menyebabkan ovulasi atau pembuahan.
Yang kedua adalah postcoital contraception atau morning after pill. Pil ini biasanya digunakan pada wanita-wanita yang sebelumnya diperkosa, jadi pada keadaan-keadaan yang sangat tidak diinginkan. Namun pil ini tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai kontrasepsi rutin karena efek samping yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pil kombinasi. Pil kombinasi ini mengandung estrogen dan juga progesteron. Kelebihannya itu terdiri dari yang pertama, koitus tidak perlu diatur. Koitus itu adalah seks seperti yang saya bahas sebelumnya. Yang kedua, efektivitasnya tinggi. Daya guna pemakaian bisa mencapai 95-98%. Yang ketiga, dia ini dapat mencegah terjadinya dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu adalah keadaan di mana haid itu sangat-sangat nyeri pada wanita atau bahkan bisa sampai dysmenorrhea ini menghilang. Kekurangannya, pil ini harus diminum tiap hari. Pada sebagian orang ini sangat merepotkan. Kedua, dia relatif mahal. Ketiga, dia dapat menyebabkan amenorrhea persisten. Amenorrhea persisten itu adalah keadaan di mana wanita tidak dapat haid. Cara pemakaian pil kombinasi ini, pil kombinasi ada yang bungkus, dalam satu bungkus itu ada 21 atau 22 pil. Ada yang dalam satu bungkus 28 pil. Pada pil yang bungkus 21 atau 22 pil ini, dikonsumsi setelah 5 hari sesudah hari pertama haid. Sesudah itu dikonsumsi setiap hari sampai pil itu habis. Kalau pada yang 28 bungkus, pil itu dikonsumsi setiap hari terus-terusan aja. Dan pil ini sebaiknya diminum pada waktu tertentu. Contohnya pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi terjadinya kelupaan. Yang keempat, suntikan 3 bulan. Suntikan 3 bulan ini mengandung progesteron. Keuntungannya ada 4. Yang pertama, dia pemakaiannya sederhana, jadi hanya digunakan 4 kali selama setahun. Kemudian yang kedua, dia bagus atau aman untuk ibu yang menyusui dibandingkan semua pil hormonal. Yang ketiga, pemakaiannya sederhana. Dan yang keempat, efektivitas pil ini cukup tinggi. Yang kelima adalah suntikan tiap bulan. Suntikan tiap bulan ini mengandung hormon progestin dan juga estrogen. Jika penggunaannya tepat, maka angka kehamilannya ini bisa kurang dari 1/100 dari perempuan dalam 1 tahun pertama. Implan adalah kapsul tipis yang fleksibel dan elastis yang ditanam di kulit lengan seorang wanita
yang mengandung levonorgestrel. Pemasangannya sangat praktis, sangat mudah dan cepat, tidak mengganggu laktasi bagi ibu yang menyusui, dan bisa juga mencegah anemi, tidak mengganggu aktivitas dalam berhubungan suami istri, dan jangka waktunya 3-5 tahun. Cara kerja AKBK atau yang biasa dikenal dengan implan atau susuk. Dengan melepaskan hormon progesteron secara perlahan-lahan sehingga lendir pada mulut rahim akan menjadi lebih kental. Hal ini akan menghambat pergerakan sperma sehingga kemungkinan bertemu sel telur lebih kecil dan tidak terjadi pembuahan. Selain itu, hormon ini juga mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit menempel pada dinding rahim dan kehamilan tidak terjadi.